Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari masyarakat, yaitu masalah keluarga. Pertama, mempertanyakan bahwa suaminya telah berselingkuh, kemudian melakukan perjudian dan tidak memberikan nafkah. Pertanyaannya, apakah ketiga hal tersebut dapat dipidana? Dan selanjutnya, apabila terjadi perceraian, apakah anak sudah pasti diasuh oleh istri? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, dan pertanyaan cukup kompleks ya dalam permasalahan rumah tangga. Pertama, saya akan menjawab mengenai perselingkuhan yang dapat dipidana. Jadi perselingkuhan yang dapat dipidana itu adalah perselingkuhan yang sudah sampai melakukan perzinahan sebagaimana dijelaskan dalam KUHP di pasal 284. Seseorang yang telah menikah yang melakukan mukah atau perzinahan dapat dipidana paling lama 9 bulan. Jadi orang yang berselingkuh yang sampai melakukan perzinahan itu yang dapat dituntut. Yang dapat dituntut ini adalah seseorang yang sudah menikah, salah satunya atau dua-duanya. Pasal ini merupakan pasal delik aduan di mana harus diadukan dulu oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya kalau suaminya yang berselingkuh, bisa istrinya mengadukan, maka itu baru bisa diproses. Jadi kalau perselingkuhan yang belum sampai melakukan perzinahan, mungkin hanya jalan bareng, ngobrol bareng, yaitu belum dapat dipidana. Yang kedua adalah mengenai masalah dia melakukan perjudian. Tentu saja perjudian juga merupakan tindak pidana, silakan saja kalau memang akan dilaporkan mengenai suaminya yang melakukan perjudian. Yang ketiga adalah mengenai tidak memberikan nafkah. Ya, jadi masalah ini bisa jadi terkena perdata dan pidana. Pertama, kalau perdata di dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan mengenai tugas orang suami. Tugas orang suami yaitu salah satunya adalah melindungi, memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan dalam keluarga. Apabila itu tidak dilakukan, maka itu dapat digugat ke pengadilan agama secara perdata. Misalkan dia tidak memberikan nafkah suaminya, maka bisa dituntut atau digugat ke pengadilan agama mengenai nafkah, berapa lama yang tidak diberikan. Yang kedua, bisa dituntut secara pidana jika seorang suami tidak memberikan nafkah. Bisa masuk ke dalam penelantaran rumah tangga. Ini masuk ke dalam KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, yaitu tidak memberikan nafkah, tidak memberi nafkah atau penelantaran. Ya, Yang selanjutnya pertanyaannya adalah apakah jika cerai nanti hak asuhnya akan jatuh pada istri? Ya, tentu saja kita lihat dulu aturannya. Memang kalau secara aturan di dalam kompilasi hukum Islam, seseorang anak yang di bawah 12 tahun, jika orang tuanya bercerai, maka hak asuh jatuh kepada ibu. Nah, itu di bawah 12 tahun. Tapi apabila di atas 12 tahun atau 12 tahun ke atas atau yang sudah mumayyiz, maka anak bisa memilih mau ikut ayahnya atau ikut ibunya. Nah, kemudian biaya masih ditanggung oleh ayahnya si anak ini, yaitu biaya pendidikan atau biaya kesehariannya juga. Nah, bagaimana, apakah sudah pasti masuk jatuh hak asuhnya kepada ibu? Nah, tadi disampaikan bahwa secara aturan memang di bawah 12 tahun itu ikut ibu, tapi apabila si suaminya ini memang menginginkan anak ini menjadi hak asuhnya jatuh pada suami, maka bisa saja suaminya itu menggugat ke pengadilan gitu
untuk mengenai hak asuh gitu. Nanti di pengadilan akan ditanyakan oleh hakim mengenai alasan-alasan dari masing-masing suami atau istri mengapa anak harus ikut suami atau anak istri. Kalau misalnya suami akan menggugat, ya suami harus punya alasan yang kuat gitu, alasan yang kuat kenapa harus dia ikut suami, atau begitu juga istri seperti itu. Makanya kalau misalkan anaknya di bawah 12 tahun, si ibu ini tetap masih bisa mempertahankan bahwa secara aturan itu. Tapi kalau digugat nanti ya akan dilihat di pengadilan bagaimana keputusan dari hakim, apakah akan ikut ayah ataupun ikut ibu. Ya. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Silakan subscribe channel ini jika ingin mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan silahkan kalau mau konsultasi atau komen, masukkan kolom komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.